ここは神戸駅からすぐ近くにあります4代目の竹中組長の事務所です。4代目山口組の事務所です。すいません、組長ね死んでしまいましたけども、組長どうしますか？これから出とけよ。これからどうするの？出とけよ。それだけ聞かせてください。Dalam dunia yang tersembunyi di balik gemerlap kota-kota Jepang, terdapat sebuah organisasi yang begitu terkenal sekaligus ditakuti, Yakuza. Nama yang bergema dengan aura misteri dan kekerasan. Yakuza bukan sekedar kelompok kriminal biasa. Mereka adalah bagian dari sejarah dan budaya Jepang dengan kode etik yang rumit dan hierarki yang ketat. Yakuza telah menjadi simbol dari sisi gelap Jepang, menguasai dunia bawah tanah dengan tangan besi. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari pemerasan dan perjudian hingga perdagangan manusia dan narkoba. Namun di balik reputasi kelam ini, ada sejarah panjang yang membentuk mereka, dari masa lalu yang penuh kekacauan hingga posisi mereka saat ini di masyarakat Jepang. Lantas bagaimana sebuah organisasi bisa bertahan selama berabad-abad? Apa yang membuat mereka begitu kuat dan sulit untuk diberantas? Mari kita kenali dunia Yakuza, mengenal asal-usul mereka, kode etik yang mereka pegang, dan bagaimana mereka bisa berkembang dari masa ke masa. Ini adalah kisah tentang kekuatan, kehormatan, dan kegelapan yang menyelimuti sejarah panjang Yakuza. Asal-usul Yakuza dapat ditelusuri kembali ke periode Edo, sekitar abad ke-17. Pada masa itu, Jepang sedang mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Kelas samurai yang sebelumnya memegang kekuasaan mulai kehilangan pengaruhnya. Para ronin atau samurai yang kehilangan tuannya, banyak yang beralih menjadi penjudi atau pedagang kecil untuk bertahan hidup. Dua kelompok utama muncul dari kekacauan ini. Yang pertama adalah Tekiya, para pedagang keliling yang menjual barang-barang di pasar dan festival. Mereka seringkali terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penipuan dan pemerasan. Yang kedua adalah Bakuto, para penjudi yang mengelola rumah judi ilegal. Mereka juga dikenal karena menggunakan kekerasan untuk menagih hutang. Kedua kelompok ini berkembang pesat dan mulai membentuk struktur organisasi yang lebih teratur. Mereka memiliki hierarki yang ketat, kode etik, dan ritual yang mirip dengan organisasi kriminal modern. Dalam bahasa Jepang, kata Yakuza berdiri berasal dari permainan kartu tradisional yang disebut Ochio Kabu. Kombinasi angka yang paling buruk dalam permainan ini adalah 893, atau dalam bahasa Jepang yaitu Yakuza. Pada awalnya, Yakuza seringkali dianggap sebagai pahlawan lokal yang melindungi komunitas mereka dari kejahatan lainnya. Mereka menjaga ketertiban di pasar dan festival, serta memberikan perlindungan kepada penduduk setempat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin terlibat dalam aktivitas kriminal yang lebih serius, seperti perdagangan manusia, pemerasan, dan kejahatan terorganisir lainnya. Pada periode Meiji, ketika Jepang membuka diri terhadap dunia luar dan mulai melakukan modernisasi, pemerintah Jepang berusaha memberantas Yakuza. Namun, organisasi ini sudah terlalu kuat dan berakar dalam masyarakat. Mereka bahkan mulai merambah dunia politik dan bisnis, menjadikan diri mereka sebagai kekuatan yang sulit untuk diberantas. Dan pada era pasca Perang Dunia II, Yakuza mengalami kebangkitan baru. Mereka memanfaatkan kekacauan ekonomi dan sosial pasca perang untuk memperluas pengaruh mereka. Yakuza terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal dan semi-legal, dari pemerasan dan penjudian, hingga perdagangan manusia dan narkoba. Di puncak piramida Yakuza, berdiri Oyabun atau bos besar. Oyabun adalah figur karismatik yang dihormati dan ditaati oleh semua anggota. Dia bertindak sebagai pemimpin tertinggi, mengendalikan seluruh operasi dan membuat keputusan penting. Oyabun dianggap sebagai ayah oleh bawahannya yang menunjukkan ikatan kuat dalam organisasi ini. Di bawah Oyabun terdapat Wakagashira atau wakil pemimpin. Wakagashira bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai divisi dan cabang organisasi. Mereka adalah tangan kanan Oyabun
menjalankan perintahnya dan memastikan operasi berjalan lancar. Setiap Wakagashira mengawasi beberapa satei atau pemimpin divisi yang lebih kecil. Para satei ini mengelola unit-unit yang lebih kecil dalam organisasi. Mereka mengawasi aktivitas harian, mulai dari pemerasan hingga perdagangan narkoba. Satei seringkali memiliki bawahan mereka sendiri yang disebut kobun. Kobun ini adalah anggota yang lebih junior, yang melakukan tugas-tugas di lapangan dan melaksanakan perintah dari atasannya. Setiap anggota Yakuza harus melalui proses inisiasi yang ketat. Mereka harus menunjukkan loyalitas dan keberanian sebelum diterima sepenuhnya dalam organisasi. Upacara penerimaan ini seringkali melibatkan ritual yang menegaskan komitmen kepada Oyabun dan sesama anggota. Salah satu aspek yang paling mencolok dari anggota Yakuza adalah tato mereka. Tato ini yang dikenal sebagai irejumi, melambangkan keberanian dan identitas mereka sebagai bagian dari Yakuza. Proses tato ini sangat menyakitkan dan memakan waktu, tetapi hasil akhirnya adalah karya seni yang indah dan penuh makna. Namun menjadi anggota Yakuza tidaklah mudah. Mereka harus selalu siap menghadapi bahaya dan mempertaruhkan nyawa mereka. Kekerasan dan konflik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Loyalitas adalah segalanya, dan pengkhianatan dihukum dengan sangat keras. Anggota Yakuza juga harus menjaga hubungan baik dengan komunitas setempat. Meskipun terlibat dalam aktivitas ilegal, mereka seringkali berperan sebagai pelindung dan penegak ketertiban di lingkungan mereka. Mereka memberikan bantuan kepada warga dalam kesulitan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Namun kehidupan sebagai anggota Yakuza tidak hanya tentang kekerasan dan kriminalitas. Mereka juga menjalani kehidupan sosial dan keluarga yang kompleks. Banyak dari mereka yang berusaha menjalani kehidupan normal di luar organisasi. Meskipun bayangan-bayangan Yakuza selalu mengikuti mereka. Yakuza adalah organisasi yang penuh dengan konstituen yang beragam, dari pemimpin karismatik hingga anggota lapangan yang setia. Meskipun mereka terlibat dalam aktivitas yang sering kali melanggar hukum, mereka tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang mereka anut. Dalam dunia mereka, kehormatan dan loyalitas adalah nilai yang paling dijunjung tinggi. Kegiatan Yakuza sangat beragam dan mencakup berbagai bidang. Salah satu yang paling terkenal adalah pemerasan, di mana mereka memaksa bisnis lokal untuk membayar uang perlindungan dengan ancaman kekerasan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam perjudian ilegal, dari permainan kartu hingga taruhan olahraga. Rumah-rumah judi yang mereka operasikan seringkali menjadi sumber pendapatan besar. Perdagangan narkoba adalah salah satu kegiatan utama Yakuza yang paling menguntungkan sekaligus paling berbahaya. Mereka mengendalikan rantai pasokan dari produsen hingga konsumen, seringkali menggunakan kekerasan untuk mempertahankan monopoli mereka. Selain itu, Yakuza juga terlibat dalam perdagangan manusia, memanfaatkan kerentanan individu untuk dijadikan pekerja paksa atau dieksploitasi secara seksual. Meskipun Yakuza terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, mereka juga memiliki aspek yang lebih abu-abu. Misalnya mereka seringkali berperan dalam memberikan bantuan kepada komunitas setempat, terutama dalam bencana alam. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dianggap sebagai penyedia keadilan di daerah-daerah di mana hukum formal tidak efektif. Yakuza juga memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis dan politik Jepang. Mereka menggunakan taktik intimidasi untuk mendapatkan kontrak dan mengendalikan pasar. Hubungan mereka dengan pejabat korup dan pengusaha licik kemungkinan mereka memperluas kekuasaan mereka ke dalam ekonomi ilegal. Yakuza adalah cerminan dari sisi gelap masyarakat yang terorganisir dengan sangat baik. Mereka bukan hanya sekadar kriminal biasa, mereka adalah kekuatan yang memiliki struktur, tujuan, dan pengaruh yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan Jepang. Dari jalanan yang gelap hingga koridor kekuasaan, Yakuza terus beroperasi dengan cara yang sering kali sulit dipahami dan diberantas. Dalam bayang-bayang dunia kriminal Jepang, Yakuza berdiri sebagai kekuatan yang penuh dengan kontradiksi. Mereka adalah organisasi kriminal yang melibatkan dalam berbagai aktivitas ilegal. Namun mereka juga memiliki cara tersendiri dalam menegakkan hukum di dalam dan di luar organisasi. Di dalam organisasi Yakuza, penegakan hukum internal adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kode etik yang ketat, yang dikenal sebagai Nikyodo,
menekankan pentingnya kehormatan, loyalitas, dan pengabdian. Anggota yang melanggar kode ini menghadapi hukuman yang berat, mulai dari pemotongan jari sebagai tanda penyesalan yang disebut yubitsume, hingga hukuman yang lebih ekstrim seperti pengusiran atau bahkan kematian. Pemotongan jari atau yubitsume adalah ritual yang sangat simbolis. Ketika seorang anggota melakukan kesalahan besar, dia harus memotong salah satu jari kelingkingnya dan menyerahkan kepada Oyabun sebagai tanda penyesalan dan pengabdian. Ritual ini tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis, mengingatkan anggota tentang konsekuensi pelanggaran dan pentingnya loyalitas. Namun penegakan hukum Yakuza tidak hanya terbatas pada anggotanya tersendiri. Mereka juga menjalankan penegakan tidak langsung di masyarakat. Di lingkungan yang mereka kendalikan, Yakuza seringkali berperan sebagai penjaga ketertiban. Mereka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menegakkan aturan dan mencegah kejahatan lain yang bisa merugikan komunitas setempat. Contohnya di pasar-pasar atau area hiburan malam. Yakuza memastikan bahwa tidak ada gangguan yang bisa merugikan bisnis. Mereka menangani pencuri, pemabuk, dan masalah lain dengan cara yang cepat dan tegas. Meskipun metode mereka keras, banyak warga yang merasa aman di bawah perlindungan Yakuza, terutama di daerah di mana penegak hukum formal tidak efektif. Selain itu, Yakuza juga terlibat dalam penyelesaian sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum formal. Mereka berperan sebagai mediator dalam konflik bisnis atau operasional, menggunakan reputasi mereka untuk memaksa pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Metode mediasi ini seringkali melibatkan ancaman kekerasan, tetapi juga bisa menciptakan solusi yang cepat dan efektif. Penegakan tidak langsung Yakuza juga mencakup keterlibatan mereka dalam politik dan bisnis. Mereka menggunakan jaringan mereka untuk mempengaruhi keputusan politik, seringkali melalui taktik intimidasi atau suap. Di dunia bisnis, mereka mengendalikan kontrak dan proyek, memastikan bahwa keuntungan selalu mengalir ke tangan mereka. Yakuza adalah organisasi yang kompleks, dengan cara mereka sendiri dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Mereka menggabungkan disiplin keras dengan taktik intimidasi untuk menjaga kontrol mereka, baik di dalam organisasi maupun di masyarakat luas. Meskipun metode mereka seringkali brutal, mereka tetap menjadi kekuatan yang sulit untuk diberantas di Jepang modern. Pengaruh Yakuza tidak hanya terbatas pada aspek kriminal. Mereka juga memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang. Misalnya dalam bencana alam seperti gempa bumi pada tahun 1995 dan tsunami Tohoku pada tahun 2011. Yakuza dengan cepat mengorganisir bantuan kemanusiaan, menyediakan makanan, air, dan tempat perlindungan bagi korban bencana alam. Di sisi lain, pengaruh Yakuza dalam ekonomi dan politik Jepang juga tidak bisa diabaikan. Mereka terlibat dalam berbagai sektor bisnis, mulai dari konstruksi hingga hiburan malam. Melalui jaringan yang luas dan taktik intimidasi, mereka mampu mengendalikan kontrak besar dan mempengaruhi kebijakan politik. Hubungan dengan pejabat pemerintah dan pengusaha kemungkinan mereka memperluas kekuasaan dan mengamankan keuntungan. Warisan Yakuza juga terlihat dalam budaya populer Jepang, seperti film, buku, serial, televisi, seringkali menggambarkan kehidupan Yakuza dengan romantisasi tertentu. Karakter-karakter yang penuh dengan karisma dan kehormatan meskipun terlibat dalam kejahatan, menjadi ikon budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka. Meskipun pemerintahan Jepang telah mengambil langkah-langkah keras untuk memberantas Yakuza, warisan mereka tetap hidup. Undang-undang anti Yakuza dan operasi polisi yang intensif berhasil mengurangi pengaruh mereka, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kehadiran mereka. Yakuza telah beradaptasi dengan perubahan zaman, menemukan cara baru untuk bertahan dan beroperasi di bawah radar. Warisan Yakuza adalah cerminan dari dualitas dalam masyarakat Jepang. Di satu sisi, mereka adalah kriminal yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, mereka juga adalah pelindung dan penyedia keadilan alternatif di komunitas-komunitas tertentu. Kontradiksi ini membuat warisan Yakuza begitu kompleks dan menarik untuk dipelajari. Yakuza telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Jepang. Dari akar mereka yang sederhana sebagai penjudi dan pedagang keliling, hingga menjadi sindikat kriminal yang ditakuti dan dihormati. Warisan mereka terus hidup dalam bayang-bayang. Mereka menghadapi tekanan dan perubahan zaman. Yakuza tetap menjadi bagian integral dari narasi sejarah Jepang. Ini adalah sekilas tentang warisan Yakuza.
sebuah cerita tentang organisasi yang penuh dengan kontradiksi, namun memiliki pengaruh yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan Jepang.